Kak Arvin. Suara Sisil terdengar gemetar saat menyebut nama itu. Saking terkejutnya, ia hampir terjungkal ke belakang andai tidak berpegang pada meja. Apa kabar? Kenapa kaget gitu lihat kakak sendiri yang datang? Kamu nggak senang? Arvin mengembangkan senyum. Matanya memindai adik perempuannya yang tampak berbeda sejak terakhir kali bertemu beberapa bulan lalu. Tidak hanya dari segi penampilan, Sisil yang dulunya berpakaian sederhana kini tampak berbeda dengan pakaian bagus dan mahal. Selain itu, tubuhnya juga tidak sekurus dulu lagi. Pipi agak cubi dan kulit putih bersih terawat. Kayaknya, kamu hidup enak di sini, tambahnya, sambil meneliti situasi di rumah itu. Kak Arvin dapat alamat ini dari mana? Tanya Sisil ragu-ragu. Ia bahkan belum mempersilahkan kakaknya untuk masuk. Memang kenapa? Kaki Arvin melangkah maju, mengimbangi Sisil yang bergerak mundur. Sadar situasi, Sisil hendak menutup pintu. Namun, Arvin memposisikan kakinya di antara celah pintu, lalu mendorong sekuat tenaga hingga pintu terbuka lebar. Sisil ingin berlari masuk, tetapi tangannya ditarik oleh Arvin hingga tak dapat menghindar. Lepasin aku, Kak. Sakit. Rintih Sisil saat merasakan tulangnya seperti akan remuk oleh cengkraman Arvin. Ayo ikut. Perjanjian kamu dengan Juno sudah selesai, kan? Perjanjian. Iya, perjanjian. Kakak tahu kalau kamu dan Juno membuat perjanjian untuk berpisah setelah kamu lulus. Sekarang kamu sudah lulus sekolah. Artinya kalian sudah harus berpisah, kan? Sisil tersentak. Bertanya dalam hati bagaimana Arvin mengetahui tentang perjanjian itu, sebab ia sendiri tidak pernah bercerita kepada sang kakak. Lepasin aku, Kak. Aku nggak mau ikut. Aku mau di sini. Sisil memberontak, berusaha terlepas dari cengkraman lelaki itu, tetapi tenaganya kalah jauh. Arvin bahkan berhasil menyeretnya keluar dari rumah. Urusan kamu dengan Juno sudah selesai. Sekarang ikut kakak. Nggak mau. Jerit Sisil meronta-ronta. Mas Juno tolong aku. Apa lagi yang kamu harapkan dari Juno? Dia akan menceraikan kamu, kan? Bentak Arvin, menyeret adiknya menuju mobil yang terparkir di depan gerbang. Lepasin. Mas Juno, tolong aku. Jeritnya lagi sekuat tenaga. Berharap akan ada seseorang yang menolongnya dari Arvin. Tolong saya. Tolong. Usaha Sisil untuk memberontak pun sia-sia. Tubuh kecilnya digiring menuju mobil, sementara ia hanya dapat menjerit, meraung dan memanggil nama suaminya. Hingga rasanya sekeliling terasa berputar dalam pandangan, disusul dengan kondisi tubuhnya yang seolah kehilangan seluruh daya. Sisil nyaris ambruk, tetapi Arvin segera meraih tubuhnya, membawanya menuju mobil yang kemudian melesat di keheningan malam. Arvin bahkan tidak peduli lagi dengan raungan adiknya tadi, yang ia inginkan hanya membawa Sisil pergi jauh dari kehidupan Juno. Seperti permintaan seorang wanita parubaya yang mengaku sebagai ibu kandung dari adik iparnya itu. Wanita yang datang dengan ancaman dan menunjukkan sebuah surat perjanjian pernikahan yang disepakati oleh Juno dan Sisil. Saya tahu kamu bekerja sama dengan adik kamu untuk memeras anak saya. Berapa yang kalian inginkan sebenarnya? 1 miliar. Atau 2 miliar. Saya akan berikan berapapun, yang penting kamu bawa dia pergi jauh dari kehidupan anak saya. Uang sejumlah 2 miliar pun dikantongi Arvin sebagai syarat bahwa ia akan membawa adiknya pergi jauh dari kehidupan Juno. Juno mengerutkan dahi saat tiba di rumah dan mendapati pintu terbuka lebar, sebab tidak biasanya Sisil membiarkan pintu terbuka seperti ini. Assalamualaikum, sayang. Panggilnya lembut diiringi senyum. Buket bunga dan tiket perjalanan ke Bali sudah ia siapkan sebagai hadiah kelulusan untuk sang istri. Namun, Sisil tidak berada di lantai bawah, bahkan di dapur hanya ada menu makan malam yang sudah terhidang rapi. Juno mengembangkan senyum mendapati makanan kesukaannya di sana.
Tanpa menunggu, lelaki itu pun segera menuju kamar dengan membawa hadiahnya. Mungkin, Sisil sedang mandi. Namun, saat tiba di kamar pun, ia tak mendapati istrinya di sana, membuatnya meletakkan bunga dan tiket penerbangan ke atas meja. Perhatian Juno teralihkan pada sebuah kotak kecil di meja. Ia duduk di tepi tempat tidur dan membuka kotak tersebut. Dalam sekejap, bola matanya mengembun saat melihat sebuah alat kecil dengan 2 garis merah. "Kamu hamil," ucapnya hampir tak percaya. Terkejut sekaligus senang. "Sayang, kamu di mana?" Juno seketika beranjak untuk mencari istrinya. Ingin memeluk sebagai bentuk sukacita akan kejutan yang ia dapatkan. Namun, setelah mencari di mana-mana, ia tak kunjung menemukan Sisil. Baik di kamar sebelah, di taman belakang ataupun di halaman depan. "Nindi, apa Sisil ada sama kamu?" tanya Juno kepada Nindi yang baru saja dihubunginya melalui telepon. "Loh, kan udah pulang tadi sore, Pak," jawab Nindi. "Jangan bohong kamu. Sisil nggak ada di rumah. Kalau bukan sama kamu, sama siapa lagi?" "Tapi beneran, Pak, Sisil nggak ada di sini. Udah pulang tadi sore, katanya mau ngasih kejutan buat Bapak." Ya, Juno tahu. Kejutan yang dimaksud Nindi itu pasti tentang kehamilannya. Juno pun memutus panggilan setelah Nindi berhasil meyakinkan dirinya bahwa Sisil tak lagi berada di rumah itu. Baru saja lelaki itu akan masuk ke rumah, tiba-tiba pandangannya tertuju pada kacamata milik Sisil yang tergeletak di lantai dalam keadaan pecah, juga sandal bulu milik Sisil yang tergeletak sembarangan. Temuan itu pun membuat Juno seketika dipenuhi rasa khawatir, menduga telah terjadi sesuatu terhadap istrinya. Apalagi tadi ia pulang dalam keadaan pintu terbuka lebar. Sisil. Ya Allah. Berlari keluar, Juno menatap keadaan jalan yang lengang. Satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah segera mencari tahu apa yang terjadi dengan memeriksa rekaman CCTV. Setelah kejadian Sisil diserang Alia di kosan Nindi beberapa waktu lalu, Juno memasang CCTV di berbagai sudut rumahnya agar dapat memantau segala kejadian tak diinginkan. Tangan lelaki itu pun mengepal, rahang mengetat dan sorot matanya penuh amarah saat menemukan rekaman di mana Arvin menyeret Sisil keluar rumah, bahkan sampai pingsan. "Bangsat! Arvin!" maki Juno geram. Menyambar ponsel dan membuka nomor Arvin yang sebelumnya ia blokir, namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Dan hanya satu kemungkinan tentang Arvin yang berani melakukan ini. Sudah pasti atas perintah ibunya. Maka, tanpa mengulur waktu, Juno segera menyambangi rumah ibunya itu. Hanya butuh waktu 15 menit, ia sudah tiba di rumah ibunya. Wanita itu tampak terkejut saat Juno datang dengan melempar ponsel berisi rekaman CCTV di mana Arvin menyeret Sisil keluar dari rumah. "Pasti ibu kan yang suruh dia bawa pergi Sisil," cecar Juno. Bukannya merasa bersalah, wanita itu malah duduk santai dengan tangan terlipat di depan dada. Baguslah kalau dia sudah datang jemput adiknya. Memang ibu yang suruh dia datang. Sadar dong, nak. Yang mereka inginkan itu hanya uang kamu. Buktinya kakaknya itu nggak nolak saat ibu tawari uang. Juno semakin frustrasi bercampur geram. Andai bukan ibunya, entah apa yang akan ia lakukan. Bisa-bisanya ibu suruh dia datang untuk bawa pergi Sisil. Cukup, Juno. Kamu itu dimanfaatkan, nak. Ibu nggak mau kamu terus-terusan diperas mereka. Sisil itu kerjasama dengan kakaknya untuk mengeruk uang kamu. Sisil nggak salah, Bu. Justru dia korban dari kakaknya. Juno menipiskan bibir geram demi tak membentak ibunya itu. Jangan bela dia, Juno. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Ibu mana yang senang anaknya dimanfaatkan? Mata wanita itu mulai berkaca-laca. Cukup ayah kamu yang dimanfaatkan wanita lain, ibu nggak mau itu terjadi kepada kamu.
Bu, Sisil nggak seperti yang ibu pikirkan. Dia sama saja, Juno. Dia sama jahatnya dengan kakaknya. Ucap Bu Vivi dengan air mata yang membasahi kedua pipinya. Dengerin aku dulu, Bu. Tak ada pilihan lain, Juno berlutut di hadapan ibunya, menceritakan keadaan sebenarnya, di mana ia terpaksa menikahi Sisil karena salah paham. Juga menceritakan apa saja yang dialami Sisil selama tinggal di rumahnya, menjelaskan bagaimana Arvin menekan adiknya dengan tuntutan uang. Bahkan, Sisil harus bekerja keras dan mengirim seluruh gajinya untuk kakak lelakinya itu. Kalau Sisil memang jahat, dia pasti sudah berhasil mengambil semua uangku. Aku bahkan memberi dia kartu yang isinya ratusan juta. Apa dia ambil untuk dikirim ke kakaknya? Enggak, Bu. Bahkan dia nggak pernah menggunakan kartu itu dan memilih bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, ucap Juno. Kalau Sisil jahat, dia akan memanfaatkan aku untuk membeli semua yang dia inginkan. Faktanya, dia bahkan gak pernah minta apapun padaku, walaupun Arvin terus menekannya. Juno menunjukkan beberapa pesan yang dikirim Arvin kepada Sisil, yang mendesaknya untuk meminta uang. Bahkan di dalam pesan tersebut Sisil memohon agar kakaknya tidak lagi meminta uang kepada suaminya. Bukti-bukti itu pun membuat Bu Vivi kehilangan kata. Air matanya mengalir deras memikirkan gadis malang yang sebelumnya sangat ia benci. Maafin ibu, Juno. Ibu takut kejadian ayah kamu terulang kembali, isak wanita itu. Sekarang aku harus cari istriku kemana, Bu? Dia dalam keadaan hamil dan kakaknya itu suka memukul dia. Mata Bu Vivi seketika membeliak. Apa? Sisil hamil? Tatapan penuh kecewa memancar dari manik hitam lelaki itu, menghujam tajam. Menahan amarah yang seakan meledak di kepala. Bagaimana kalau sampai terjadi hal buruk dengan istri dan anakku? Siapa yang akan melindungi mereka? Bu Vivi kehilangan kata. Rasa bersalah menyergap hatinya semakin dalam. Terlebih, di rahim Sisil sekarang sedang tumbuh anak dari putranya, cucunya sendiri. Air mata pun mulai merebak membasahi pipi. Bagaimana bisa ibu mengambil keputusan seperti ini? Ibu bisa tanyakan dulu padaku, kan? Juno hampir berteriak saking kecewanya. Ibu pikir, kamu hanya dimanfaatkan oleh mereka. Waktu itu ibu ke rumah kamu untuk mencari berkas perusahaan di ruang kerja kamu. Tapi, ibu malah menemukan surat perjanjian pernikahan kalian dan jadi berpikir buruk tentang Sisil. Apalagi setelah tahu kalau kakaknya sering memeras kamu. Ucapan Bu Vivi terjeda oleh isak tangis. Ibu memutuskan untuk pergi ke desa itu dan mencari rumah mereka. Ibu temui kakaknya Sisil dan menawarkan sejumlah uang supaya dia bisa membawa adiknya, terang wanita itu tanpa menyembunyikan keadaan sebenarnya. Kedua tangan Juno terkepal. Rahangnya mengetat. Namun, akal sehatnya kembali bekerja, bahwa yang terpenting sekarang bukanlah tentang menyalahkan siapa-siapa, melainkan segera mencari Sisil sebelum Arvin membawanya pergi jauh. Tanpa permisi Juno segera beranjak pergi meninggalkan ibunya yang masih terduduk menangis. Upaya pertama yang harus ia lakukan adalah segera melaporkan hilangnya Sisil kepada pihak kepolisian dengan berbekal rekaman CCTV. Beruntung, plat mobil yang digunakan Arvin untuk menjemput Sisil berhasil tertangkap kamera CCTV yang mengarah ke halaman depan rumah. Hal ini tentu dapat mempermudah pencarian. Ini plat Jakarta, kan? Ucap Niko, menatap rekaman CCTV dari ponsel milik Juno. Tadi, setelah mendapat kabar dari Juno bahwa Sisil diculik Arvin, ia segera menyusul ke kantor polisi. Kini, mereka sedang bertolak menuju rumah, sebab Juno harus mengambil beberapa barang bukti, termasuk identitas Sisil untuk melengkapi berkas laporan. Iya, benar. Ada kemungkinan itu mobil rentalan, sahut Juno yang sedang fokus mengemudi dengan kecepatan tinggi. Gila si Arvin. Tega sama adiknya sendiri.
Nico berdecak miris melihat bagaimana Sisil ditarik kasar menuju mobil. Sisil lagi hamil, Nick. Ucap Juno frustrasi. Hamil? Serius? Pekik Nico terkejut. Iya. Aku juga baru tahu tadi setelah Sisil menghilang. Ya Allah, semoga Sisil nggak apa-apa. Juno membuang napas kasar. Lalu, saat tiba di depan gerbang komplek perumahan tempatnya tinggal, ia langsung membelokkan mobilnya. Setibanya di rumah, Hito dan Nindi sedang duduk menunggu di teras. Dua remaja itu segera menyusul ke rumah setelah mendengar kabar hilangnya Sisil. Bang, beneran Sisil diculik kakaknya? Tanya Hito. Iya, Ple, jawab Juno frustrasi. Nindi pun terlihat sangat khawatir. Terlihat matanya yang masih basah dan sembab. Maafin saya, Pak. Ini salah saya. Seharusnya saya nggak biarin Sisil pulang. Tadi di sekolah Sisil nggak enak badan dan mual terus. Saya ajak balik ke kosan, sekalian tes pack. Terus, dia bilang mau pulang dulu buat ngasih kejutan ke bapak. Gadis itu terisak-isak menyeka air mata. Bukan salah kamu, Nindi, sahut Juno, mengusap bahu gadis belia itu. Sekarang yang kita pikirkan adalah menemukan Sisil secepat mungkin sebelum Arvin bawa dia pergi jauh, imbuh Nico. Di sisi lain, Arvin membalut tubuh adiknya dengan selimut, sesaat setelah membaringkannya di tempat tidur. Sebelumnya, Sisil sempat meraung-raung meminta dipulangkan ke rumah suaminya. Namun, Arvin tiada peduli. Ia membiarkan adiknya kelelahan menangis, hingga kembali mengantuk dan tertidur di lantai yang dingin. Saat ini mereka sedang berada di sebuah penginapan. Arvin memilih sebuah penginapan sederhana berlantai 4 untuk beristirahat malam ini, sehingga besok ia bisa membawa Sisil pergi jauh dari kota itu sesuai syarat yang diajukan Bu Vivi kepadanya. Lelaki itu menghela napas. Memilih duduk di sofa dan menikmati pemandangan kota di malam hari. Namun, tiba-tiba ponsel miliknya berdering. Nama yang tertera pada layar membuatnya menghela napas panjang. Saya sudah serahkan uang senilai 1,5 miliar ke orang suruhan kamu, ucapnya kepada seseorang di ujung telepon. Santai, jangan buru-buru. Uangnya sudah ada sama saya, kok. Kalau begitu mau apa lagi kamu menghubungi saya? Seharusnya urusan kita sudah selesai, kan? Ujar Arvin tampak geram. Oh, belum. Hutang ayah kamu itu banyak, yang kamu bayar ini cuma setengahnya. Heh, bangsat. Kamu mau menipu saya. Hutang ayah saya ke kamu 2 miliar. Saya sudah cicil 500 juta, dan sekarang kamu sudah pegang 1,5 miliar. Lalu, apa lagi? Pria di telepon terkekeh sinis. Kamu lupa kalau hutang ayah kamu sudah bertahun-tahun. Bunganya jalan terus, bro. Tangan Arvin terkepal kuat menahan amarah. Kamu masih harus menyerahkan 1 miliar lagi ke saya, baru semuanya selesai. Saya beri kamu waktu 3 bulan dari sekarang untuk mengumpulkan uang itu. Kalau kamu tidak bisa melunasi, serahkan adik kamu kepada saya. Jangan mimpi kamu. Desisnya geram. Namun, lelaki di ujung telepon itu kembali tertawa sinis. Padahal gampang masalahnya, bro. Kamu tinggal serahkan adik kamu kepada saya dan semua hutang kamu akan beres. Biar adik kamu yang bekerja untuk saya melunasi hutang ayah kalian. Arvin mendesis geram. Memikirkan Sisil mengenakan pakaian T3 Ribivika dan menjadi bat 4K di tempat hiburan malam saja membuatnya ingin meremukkan tubuh lelaki yang sedang berbicara dengannya itu. Saya akan lunasi secepatnya. Tanpa permisi, ia memutus panggilan begitu saja. Kemudian melempar ponselnya ke sofa dengan kesal. Tatapan Arvin lantas tertuju kepada Sisil yang masih tertidur. Ia mendekat dan duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah adiknya lekat-lekat. Mata Sisil yang sembab dan wajahnya yang pucat membuatnya tak tahan untuk memeluk tubuh kecil itu.
Kemana lagi kakak harus menyembunyikan kamu dari orang-orang itu? Sementara itu, Juno memasuki kamarnya untuk mengambil data diri Sisil untuk melengkapi berkas laporan. Karena Sisil belum memiliki KTP, maka ia menggunakan kartu pelajar yang diambilnya dari dompet, yang diletakkan Sisil di bawah lipatan pakaiannya. Saat menarik dompet, beberapa pakaian terjatuh ke lantai. Juno membungkuk untuk merapikan lembar-lembar pakaian istrinya. Namun, saat akan memasukkan kembali pakaian ke lemari, pandangannya menangkap sebuah kotak kecil yang terselip di belakang lipatan pakaian. Kotak apa ini? Alis Juno saling bertaut. Tangannya mengulur untuk meraih benda tersebut. Kemudian duduk ke tepi tempat tidur setelah merapikan pakaian. Penasaran dengan isi kotak tersebut, Juno langsung membukanya. Sebuah gelang dan juga sepucuk surat yang sudah usang mengisi kotak tersebut. Ada juga sepasang anting yang seingat Juno pernah dipakai oleh istrinya itu. Namun, anting tersebut sekarang dalam keadaan patah. Mungkin karena itu Sisil tidak pernah memakainya lagi. Juno mengeluarkan gelang itu dan menatapnya lekat-lekat. Perhatiannya baru teralihkan saat mendengar suara pintu dibuka. Bu Vivi tampak berdiri di ambang pintu kamarnya. Juno, apa sudah ada petunjuk tentang keberadaan Sisil? Tanya wanita itu. Belum, Bu. Polisi sedang melakukan penyelidikan, jawabnya dengan suara yang terdengar lemas. Wanita itu segera mendekat dan berdiri tepat di samping putranya. Mengerti kegelisahan Juno, ia hendak mengusap bahu, tetapi fokusnya tiba-tiba teralihkan pada benda kecil di tangan Juno. Sebuah gelang yang tentu saja sangat tidak asing baginya. Gelang yang membawa banyak kenangan berarti dalam hidupnya. Juno, kenapa gelang ini ada sama kamu? Tanya wanita itu dengan suara terbata. Juno yang belum menangkap kemana arah pembicaraan ibunya itu hanya diam, lalu mendongakkan kepala untuk menatapnya. Itu gelangnya Sisil, Bu. Bola mata Bu Vivi seketika membeliak, dalam hitungan detik sudah dipenuhi cairan bening. Apa kamu bilang? Ini punya Sisil. Kamu yakin? Suara Bu Vivi mulai terdengar gemetar. Iya, Bu. Ini punya Sisil. Ini ada antingnya juga. Seolah kehilangan pijakan, tubuh wanita itu seketika luruh bersama rasa bersalah yang menikam semakin dalam. Ia terjatuh tepat ke sisi putranya. Sisil adalah gadis itu. Gadis yang dijodohkan dengan kamu. Ungkapnya hampir tak percaya. Juno, ini gelang yang diberikan ayah kamu kepada temannya sebagai simbol perjodohan itu. Juno tersentak, ia menatap ibunya penuh tanya.